Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan dari kelompok kami mempresentasikan hasil ujian akhir semester project base dari mata kuliah Teknologi Pengangkatan Buatan dengan anggota Makap Suranta Cibru dengan NIM 022, Yosi Yondari dengan NIM 057, dan saya sendiri Muhammad Yusuf Joko dengan NIM 084. Adapun pendahuluan, di mana sumber minyak tidak selalu mampu memproduksi fluida ke permukaan secara alami, terutama ketika tekanan reservoir telah menurun. Untuk mengatasi hal ini, metode pengangkatan buatan atau artificial lift digunakan guna menjaga keberlanjutan produksi. Salah satu metode yang lazim digunakan adalah Sachs Rod Pump atau SRP. Namun seiring berjalannya waktu dan meningkatnya tantangan operasional seperti water cut tinggi, metode ini perlu dievaluasi. Adapun data sumur yang kami hitung yaitu seperti di layar itu. Adapun tekanan reservoir, di mana selisih tekanan delta P sama dengan pressure dikurang PWF yaitu dengan 16,43 psi, menunjukkan drawdown kecil, menandakan reservoir berada dalam kondisi deflaration. Tekanan reservoir yang rendah dan delta P yang kecil berarti energi alami sudah hampir habis sehingga artificial lift sangat dibutuhkan. Suhu reservoir 140 derajat Fahrenheit tergolong rendah sampai sedang, cocok untuk ESP standar tanpa perlakuan khusus. Adapun inflow perform relationship yaitu IPR, di mana kurva IPR menggambarkan hubungan antara tekanan dasar sumur PWF dan laju aliran fluida. Saat PWF menurun, Q meningkat secara non-linear. Berdasarkan data produksi aktual berada jauh di bawah potensi maksimum Q Wmax yang dapat 2508,28 barel per hari, menunjukkan sistem pengangkatan saat ini belum optimal. Untuk meningkatkan produksi mendekati Q optimum, dibutuhkan 27,6 barel per hari minyak. Dibutuhkan sistem yang dapat menurunkan PWF lebih dalam seperti ESP. Adapun grafik IPR, di mana kurva IPR menunjukkan bahwa sumur memiliki kapasitas alir tinggi, tetapi tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Q aktual sekitar 245 barel per hari, masih jauh dari Q max yaitu 2508 barel per hari. Potensi peningkatan produksi akan lebih optimal jika menggunakan artificial lift yang bisa menurunkan PWF lebih jauh, seperti ESP bukan SRP. Ini menguatkan rekomendasi teknik sebelumnya. Konversi ke ESP akan memberikan hasil lebih baik. Selanjutnya ada analisis risiko karakteristik yang dimana water influx ratio atau 0,726 atau 72,6% volume reservoir berasal dari air, mengindikasikan water drive dominan dan sesuai dengan water cut yang tinggi yaitu 99%. Ada pula reservoir energi faktor yang berjumlah 0,000199. Energi reservoir sangat kecil, menunjukkan energi alami hampir habis atau mature reservoir sehingga artificial lift diperlukan. Selanjutnya ada flow efficiency yang dimana tidak ada hambatan aliran dari reservoir ke sumur. Desain perforasi dapat permeabilitas batuan baik. Selanjutnya ada total energi efisiensi atau sama dengan 0,000154. Efisiensi energi total sistem sangat kecil. Reservoir sangat tidak efisien dan bergantung pada artificial lift. Selanjutnya ada evaluasi sistem SRP yang dimana terdapat PPRL yang artinya PPRL tinggi menunjukkan kebutuhan tekanan besar untuk mengangkat fluida ke permukaan, dan yang kedua MPRL negatif artinya sistem SRP saat ini tidak mampu memenuhi tekanan tersebut, menandakan pompa bekerja di luar batas efisien. Selanjutnya ada PT dan PRHP yang dimana PT dan PRHP ini sangat kecil, mengindikasikan rugi tekanan rendah secara teori, tetapi tidak bisa mencapai karena keterbatasan mekaniknya. Selanjutnya ada CBE yang cukup besar, namun energi ini tidak termanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan pompa SRP-nya. Di sini selanjutnya ada analisis non-dimensional untuk optimasi sistem. Perhitungan variabel tak berdimensi digunakan untuk mengevaluasi efisiensi sistem reservoir dan menilai kebutuhan sistem
pengangkatan buatan. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa energi internal reservoir sangat kecil dan produksi sangat bergantung pada artificial lift seperti ESP. Di sini ada desain SRP. Gambar ini menunjukkan skema pompa angguk atau sucker rod pump atau yang biasa disebut SRP, biasa digunakan pada industri minyak dan gas. Berikut penjelasan singkat komponen-komponen yang ada di desain SRP ini. Pertama ada prime mover, yang dimana motor penggerak utama yang memberikan tenaga awal untuk menggerakkan seluruh sistem. Kedua ada gear reducer, yang artinya rangkaian roda gigi yang menurunkan kecepatan putar dari prime mover agar sesuai dengan kebutuhan mekanisme pompa. Ketiga ada crank, dengan penggerak yang mengubah gerak putar dari gear reducer menjadi gerak naik turun. Keempat ada pitman, yang dimana artinya batang penghubung antara crank dan working beam, bertujuan mentransfer gerak mekanis. Yang selanjutnya counterweight, bobot penyeimbang yang membantu menstabilkan gerakan dan mengurangi beban motor. Selanjutnya ada working beam, dengan utama yang berain naik turun menjadi pusat gerak pompa. Ada Samson post, yang penyangga utama yang menopang working beam. Selanjutnya force yang dimana ujung depan working beam yang berbentuk secara melengkung, membantu menggerakkan polish rod secara vertikal. Selanjutnya ada polish rod, yang mana batang yang menghubungkan force ke dalam sumur meneruskan gerakan ke pompa di bawah tanah. Di sini ada desain ESP. Gambar ini menunjukkan skema sistem electrical submersible pump atau yang biasa disebut ESP, yang digunakan sebagai metode penggerakan buatan atau artificial lift pada sumur minyak. Berikut ada komponen-komponen utama pada ESP. Yang pertama transformer dan motor controller, mengatur dan menyalurkan listrik ke pompa di dalam sumur. Kedua, primary cable atau kabel utama yang mengalirkan listrik dari permukaan ke bawah sumur. Ketiga ada wellhead, kepala sumur di tempat produksi minyak keluar. Ketiga ada casing dan tubing, yang dimana artinya pipa pelindung dan pipa produksi tempat fluida naik ke permukaan. Selanjutnya ada motor atau protector seal, pumping tank, yang bertujuan berada di bawah permukaan berfungsi mengangkat fluida dari dalam sumur ke permukaan. Selanjutnya ada perforation, yang dimana lubang pada casing di zona produksi tempat minyak air dan gas masuk ke sumur. Berikut ada desain electrical submersible pump untuk sumur Melisa, di mana desain ESP ini dipilih untuk menggantikan SRP karena kapasitas dan daya hisap tinggi, cocok untuk fluida dominan air. Kedua, material SS316 tahan terhadap lingkungan korosif dengan water cut 99%. Ketiga, efisiensi tinggi dan stabil di tekanan rendah. Dan terakhir, sesuai rekomendasi literatur dan kondisi aktual sumur Melisa 1. Kemudian ada perbandingan dari pompa SRP dan ESP seperti di layar. Kemudian rekomendasi yang pertama mengganti SRP dengan ESP dengan tipe low heat high volume, dan kedua menggunakan 1 hingga 3 stage cukup untuk TDH 13,51 feet, dan ketiga daya motor cukup kurang lebih 0,22 HP, efisiensi serta stabil. Dan keempat, target kapasitas 300 hingga 500 barrel per day gross light lifting. Dan kelima, tambahan VSD variable speed drive untuk kontrol kecepatan pompa. Dan keenam, lakukan monitoring PWF dan arus motor ESP secara rutin. Dan terakhir, pertimbangan downhole water storage jika ingin mengurangi lifting air. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu dengan demikian, pemilihan ESP sebagai metode pengangkatan buatan baru sangat direkomendasikan untuk meningkatkan produksi serta efisiensi sistem pengangkatan di sumur Melisa 1. Dari hasil analisis, disimpulkan bahwa sistem SRP pada sumur Melisa 1 tidak lagi efisien karena didominasi oleh air. Konversi ke sistem ESP yang ringan sangat
rekomendasikan karena lebih hemat energi dan mampu mengatasi fluida berat dengan biaya operasi yang lebih rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.